Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun sahabat PU. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini dengan Mbak Ayu. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kami insya Allah akan berbagi progres terkait proyek-proyek yang sedang kita kerjakan sahabat PU. Nah, saat ini saya sedang berada di Cipondoh, Kota Tangerang. Proyek renovasi rumah 2 lantai sudah memasuki tahap finishing juga sahabat PU, dan sekarang saya sedang berada di dak lantai 3, tepatnya di dak belakang lantai 3 di rumah ini. Nah, kita akan bahas terkait pekerjaan atap yang kita pakai di rumah ini ya sahabat PU. Selamat menyaksikan. Sahabat PU tentu mengerti ya bahwa genteng yang ada di depan ini adalah genteng bagus. Jadi kalau saya jika ditanya Pak Nugroho untuk genteng yang paling bagus itu genteng apa ya, maka jawaban saya akan selalu menjawab genteng tanah liat. Nah, seperti itu. Nah, yang ada di depan ini adalah genteng tanah liat yang difinish dengan lapisan keramik atau genteng tanah liat, namun di atasnya dilapisi glasur keramik ya. Jadi kalau genteng tanah liat itu kan biasanya masalahnya dia suka berjamur kalau sudah termakan umur, namun dengan adanya lapisan glasur keramik ini, maka jamur tersebut tidak akan bisa menempel pada permukaan bagian atas dari genteng ini. Nah, ini adalah genteng existing dari rumah ini dan kami pakai lagi. Kemudian, genteng ini memang bobotnya cukup berat, ketebalannya saja seperti ini, sahabat PU. Ini ketebalannya kurang lebih di 12 mm loh. Kemudian bentuknya berlekuk seperti ini. Maka kemarin kami cukup banyak ya mengeluarkan anggaran untuk pembuatan konstruksi yang berada di bawah genteng ini. Supaya genteng beton ini, mohon maaf saya koreksi, supaya genteng keramik ini dapat tertopang dengan baik oleh rangka atap yang berada di bawahnya. Nah, kemudian untuk bentuk atap dari rumah ini itu adalah pelana, miring ke belakang dan juga miring ke depan. Yang di kanannya ini, nah ini terdapat ban-banan ya, yang di sebelah sisi sebaliknya itu juga sudah kami plester aci, kemudian cat waterproofing. Begitu juga yang sebelah kirinya sahabat PU, ini ban-banan sekelilingnya ya. Kemudian ban-banan ini berada di bawah sopi-sopi. Di kanan kirinya berupa sopi-sopi, di tengahnya baru rangka baja ringan. Nah, pada bagian atas, nah yang ini, itu adalah nok. Nok itu adalah genteng yang menjadi penutup pertemuan antar kemiringan genteng. Nah, dipasang seperti ini dan pada bagian asnya itu kami lebih tinggikan seperti ini ya. Jadi sengaja ditinggikan, dan ini biasanya tukang-tukang mengerti. Entah kenapa saya juga sedang memahami hal tersebut. Jadi para tukang itu kalau memasang sebuah nok, bagian tengahnya selalu ditinggikan seperti ini sahabat PU. Ya, berhubung ini bukan hal yang krusial menurut saya, mau diratakan boleh, ditinggikan seperti ini juga tidak masalah sahabat PU. Oke. Nah, jadi nok tersebut kita pasang dengan semen supaya tidak terdapat kebocoran yang menyebabkan di bawah bocor ya. Jadi dengan ditutup rapat dengan semen dan kemudian dilapis dengan cat waterproofing, insya Allah akan tertutup dengan rapat. Nah, ini untuk gentengnya. Bagus sahabat PU. Genteng ini bagus dan harga belinya juga cukup mahal. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat seperti apa rangka di bagian dalam dari atap ini, sahabat PU. Oke, ini adalah lorong yang kami buat untuk akses menuju dak bagian belakang, sahabat PU. Ini bukan lorong yang untuk diakses setiap hari ya. Jadi hanya pada saat tertentu jika pemilik rumah mau mengakses ke dak lantai 3 bagian belakang tadi. Nah, ini dia konstruksi dari rangka atap yang kami buat. Jadi cukup
banyak sekali ya kami mengeluarkan anggaran untuk pembuatan atap ini, sahabat PU. Sahabat PU bisa perhatikan rangkaian daripada penjaringan kami begitu rumit dengan jarak yang sangat rapat, sahabat PU. Di bentang 6 meter ini kami tuh memasang kuda-kuda sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di bentang 6 meter kami memasang kuda-kuda sebanyak 5 ya, kuda-kuda berjaringan, kemudian dengan susunan kuda-kuda yang sedemikian berupa rangkaian-rangkaian segitiga yang dijadikan satu menjadi sebuah struktur kuda-kuda. Kemudian kami juga menambahkan palangan-palangan ya yang arahnya diagonal, sahabat PU, untuk pengikat antar kuda-kudanya, sahabat PU. Nah, pada bagian ujung yang dikamprotin itu namanya adalah sopi-sopi. Cukup dengan dikamprotin seperti itu saja karena tidak tampak juga karena tertutup oleh plafon yang berada di bawahnya, sahabat PU. Nah, untuk bagian atasnya, jadi sebelum dipasang reng itu kami memasang dengan aluminium foil, sahabat PU. Nah, ini adalah salah satu jenis aluminium foil yang berbeda, bukan yang bubble wrap aluminium, namun yang terbuat dari semacam terpal seperti itu, dengan satu lapis aluminium foil yang berada di atasnya. Nah, di atas aluminium foil ini itu terdapat reng atau penyangga genteng-genteng kita tadi, sahabat PU. Jadi di atas kuda-kuda itu aluminium foil, kemudian di atasnya baru dipasang reng, kemudian di atasnya baru pasangan genteng. Nah, berhubung ini adalah di wuwungan ya, jadi bahasa lapangannya adalah wuwungan atau loteng ya, atau bisa juga disebut dengan loteng, maka pun terlihat di sini konstruksi plafon yang berada di bawahnya ya. Jadi plafon ini terikat oleh dinding dan juga terikat oleh kuda-kuda. Jadi kekuatan plafon ini atau kekuatan rangka plafon ini dia diikat oleh dinding dan juga diikat oleh kuda-kuda. Seperti ini. Untuk rangka plafonnya terbuat dari holo 44 dan juga holo 24, sahabat PU. Kemudian di atasnya juga terdapat beberapa instalasi perkabelan ya, instalasi listrik. Ini dua jenis kabel yang kita pakai di sini ya, NYM semuanya 325 dan juga 215, sahabat PU. Ini dia instalasi listrik dan juga instalasi plafon kalau kita lihat dari atas. Untuk rangka plafonnya ini perpaduan antara holo 44 dan juga holo 24, sahabat PU, dipasang selang-seling. Untuk plafonnya kami pakai produk dari A+, sahabat PU. Nah, nanti instalasi listrik ini ya, ini tinggal kita pasang outletnya. Jadi sebelum pasang plafon atau sebelum plafon tertutup, sahabat PU harus pastikan bahwa instalasi yang berada di atasnya, kabel-kabelnya ini itu sudah terpasang dengan rapih ya. Jadi jangan sampai sudah ditutup plafon ada titik kelistrikan yang belum terpasang seperti itu. Oke, nah kemudian ini adalah tangga dari lantai 2 menuju ke lantai 3. Ini juga tangga yang sifatnya tambahan, sahabat PU. Jadi memaksimalkan ruang yang ada. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Bahasan mengenai konstruksi atap ya, dari jenis atapnya, kemudian rangka atapnya, kemudian sedikit saya bahas tentang aluminium foil, tentang plafon, tentang kelistrikan. Semoga menginspirasi ya, sahabat PU. Saya Nugroho PU, terima kasih.